Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siar Sulut. Pada kesempatan hari ini sangat luar biasa tentunya, karena kami akan berbincang hangat bersama salah satu tokoh perempuan yang ada di Sulawesi Utara, merupakan salah satu pimpinan wilayah Fatayat Sulawesi Utara. Dan pada kesempatan ini kami akan berbincang hangat di Kelong Garden Pemohon. Tentunya saya pada saat ini sudah bersama dengan Ibu Dr. Rosdalina Bukido M. Hum. Ya. Nah, tentunya Ibu, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ibu Ros, sapanya Ibu Ros ya Bu? Siap. Ya. Nah, Ibu Ros ini merupakan salah satu aktivis perempuan yang bergerak di aktivis perempuan di Nahdlatul Ulama atau pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara. Nah Bu, bagaimana sih Bu ceritanya Ibu bisa menjadi ketua Fatayat atau memimpin Fatayat di Sulawesi Utara? Oke, ya terima kasih sahabat Wawan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang diperkenalkan oleh sahabat Wawan, bahwa saya adalah salah pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara. Jadi sebelumnya Wan, Ibu mau menyampaikan bahwa Fatayat itu adalah organisasi atau badan otonom yang ada di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu dikenal, dan saya kira sudah dikenal semua, organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, di nasional, bahkan seluruh dunia internasional gitu ya. Nah, awalnya Fatayat ini kan sudah lama sebenarnya. Fatayat itu lahir tanggal 24 April 1950, kurang lebih 72 tahun yang lalu. Sudah sangat lama eksis di Indonesia, karena ini merupakan badan otonom. Dan memang di badan otonom itu adalah umurnya itu 20 sampai 45 tahun. 45 tahun. Jadi memang itu masih muda ya. Masih di bawah 45 tahun pemirsa. Oleh karenanya sebelumnya saya sebenarnya sudah pengurus. Jadi pengurus di wilayah yang pada waktu itu dengan senior kita. Nah, setelahnya saya dimintakan, sebenarnya Fatayat di Sulut ini sempat vakum juga. Jadi pada waktu itu sempat di caretaker sih. Nah, saya dimintakan oleh pimpinan wilayah, Pak sekarang Ketua Tanfizian Nahdlatul Ulama, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ulias Taha MPD, untuk bisa memimpin Fatayat ini. Nah, oleh karenanya pada waktu itu dari pimpinan pusat Fatayat di Jakarta langsung turun ke PWNU untuk mengadakan sebuah konferwil. Nah, dipilihlah saya untuk diamanahi sebagai ketua pimpinan wilayah tahun 2021 sampai 2026 ini. Oh, jadi ini saat ini masih dalam masa jabatan? Iya, masih ini tahun kedua. Ini tahun kedua, alhamdulillah. Insyaallah. Terus apa sih yang bisa memberanikan diri buat saya sebenarnya layak sih buat menjadi ketua Fatayat? Iya, kalau saya sih sebenarnya itu memang dari kecil sudah aktif di organisasi. Jadi waktu di SD itu kan kita di Pramuka. Saya asalnya dari Palu. Oh iya. Dari Palu, Sulawesi Tengah. Sudah aktif di Pramuka. Kemudian di SMP itu saya pernah menjadi ketua OSIS. Ya, OSIS. Kemudian lanjut ke pesantren, pondok pesantren DDI di Parepare. Saya juga aktif sebagai pengurus OSIS waktu itu. Kemudian saya S1 aktif juga sebagai ketua himpunan himpunan mahasiswa jurusan untuk HMJ Syariah. 2 periode waktu itu. Di samping juga itu saya pernah di Menwa juga, resimen mahasiswa juga pada waktu itu. Nah, di samping organisasi internal, saya aktif di organisasi ekstra. Ekstra itu yang pertama kita itu ada yang namanya Darul Dawah wal Irsyad di Parepare waktu itu, DDI. Nah, kemudian saya juga aktif di IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kemudian juga saya aktif di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, setelah saya itu selesai, kemudian melanjutkan S2 di UGM, saya S2-nya di UGM, kemudian mendaftar di Manado ini sebagai dosen di Stein waktu itu ya, Stein Manado waktu itu. Saya mendaftar, kemudian dengan bekal organisasi kita aktif di intra maupun ekstra, ya kita harus mencoba. Kita tidak bisa mengetahui kemampuan kita kalau kita tidak berani untuk mencoba. Iya, benar sekali. Nah, karena memang prinsip saya itu if you think can, you can do. Jika Anda berpikir bisa, pasti Anda bisa lakukan.
Tidak bisa kita mengetahui kemampuan kita kalau kita tidak pernah mencoba untuk melakukan itu. Nah, oleh karenanya mungkin karena saya juga sebagai dosen di Yayan Manado, oleh karenanya ya saya kira dengan bekal-bekal seperti itu, kemampuan dari segi akademik juga dengan pengalaman organisasi di Nahdlatul Ulama, sehingga kami terpanggil untuk mengurus Fatayat yang ada di Sulawesi Utara ini. Begitu, Dek. Ya, jadi dari sekian banyak organisasi ya, Mem, dari banyak organisasi yang ada di seluruh Indonesia, kenapa Mem bisa menaruhkan hati untuk saya harus join di Fatayat? Karena apakah Mem awalnya memang sudah menjadi kader NU atau bagaimana? Itu ada kan banyak organisasi, mungkin bisa menjadi alasan Mem untuk masih terus aktif terjun di organisasi ke-NU-an. Iya, jadi kita memang kan ini kan saya kan memang udah lama di NU gitu ya, di Nahdlatul Ulama. Jadi kita di NU memang untuk aktivis-aktivis perempuan itu ada wadah. Yang 20 tahun ke bawah itu ada yang sebut tadi IPPNU. Yang masih SMA, yang masih pelajar. Tapi setelah itu kita ada lagi fase berikutnya yang tadi umur 20-an sampai 45 tahun, itu fasenya kita yang masih muda-muda ini, yang muda-muda ini. Jiwa-jiwa muda ini. kayak saya yang muda-muda ini kan mungkin dianggap muda. Terus 45 ke atas sampai unlimitednya itu sudah masuk ke muslimat. Golongan perempuan ya, itu muslimat itu tak terbatas. Kalau Anda mengenal Ibu Khafifah Indar Panawaransa, beliaulah yang ketua muslimat itu. Untuk ketua Fatayatnya sekarang? Fatayat sekarang itu yang terpilih kemarin yang kita kongres, yaitu sahabat Haja Margaret Aliatul Maimunah. Beliau adalah komisioner KPAI Indonesia. Salah satu anggota komisioner KPAI. Jadi isu-isu pada saat ini kan juga banyak perempuan atau isu-isu feminisme yang beredar di kalangan masyarakat. Betul. Itu bagaimana kira-kira, apakah ada peran-peran organisasi perempuan NU ini untuk terjun lapangan mengawali, entah itu baik dari segi isu-isu ada pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu bagaimana sih peran dari muslimat itu sendiri atau Fatayat itu sendiri? Iya, jadi memang kita Fatayat itu adalah organisasi perempuan yang konsennya kita adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebenarnya. Hampir seperti dinas P3A. Iya, kalau nggak salah. Makanya kita bekerja sama juga dengan dinas P3A. DP3A kan, itu kan pemberdayaan dan perlindungan anak. Nah, ini memang agak linier dengan ketum kami karena beliau di KPAI gitu loh. Jadi memang untuk sekarang kan visi saya itu, visi kami itu di Fatayat itu adalah gerakan perempuan masa kini dalam meningkatkan ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Iya, itu visi kita. Yang menarik pemirsa. Jadi tentunya kalian harus pahami betul bahwa Fatayat ini berjalan bukan tanpa misi, melainkan untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Itu luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau Fatayat, saya sekarang pimpinan wilayah, kita memiliki 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Nah, saya sudah bentuk kurang lebih 11 kabupaten kota. 11 loh. Segmennya tuh udah besar itu. Udah besar dan saudara dan teman-teman bisa melihat bagaimana sekarang boomingnya di Sulawesi Utara. Artinya bahwa saya selalu mengatakan bahwa Fatayat itu, kader atau pengurus Fatayat wilayah maupun kabupaten kota, PAC, ataupun sampai di ranting, tidak hanya bergerak pada bidang keagamaan, tapi harus bergerak menyentuh sektor-sektor di bawah, lapisan-lapisan akar rumput, lapisan masyarakat yang di bawah, karena mereka butuh kita. Nah, ketika mereka butuh untuk diedukasi, nah kita harus hadir di situ. Saya kira kalau sahabat Fatayat di Minahasa itu Tomohon sudah banyak melakukan itu. Nah, ada yang mungkin pelaku tentang kekerasan seksual, ada tentang pelecehan, ada tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mereka kan tidak berani untuk takut kan, mereka takut. Mereka pun juga mau menyampaikan kan, kemana kita harus menyampaikan ini? Nah, disitulah butuhnya kita. Oh, jadi bisa dikategorikan bahwa Fatayat ini memiliki payung hukum atau payung perlindungan bagi kekerasan seksual ataupun KDRT KDRT booming sekarang KDRT. Karena kita punya masing-masing divisi, ada hukum politik dengan hak asasi manusia, ada untuk pengembangan organisasi, ada untuk bidang ekonomi, ada untuk bidang keagamaan, semuanya itu. Dan kita punya masing-masing koordinator yang bergerak di situ. Bukan hanya di wilayah, tapi di cabang, di PAC dan juga di ranting. Semua ada masing-masing fokusnya. Dari pusat sampai ke anak ranting. Sampai ke anak ranting. Sampai ke akar rumput. Menyuarakan isu-isu. Iya. Jadi pemirsa, teman-teman sekalian dan sobat siar yang ada di mana saja, kalian ketahui bahwa
segmentasi dari Fatayat ini memang benar-benar sudah luas dan saat ini mungkin sudah tercatat di Sulawesi Utara ini sudah 11 kabupaten kota sudah terbentuk. kira-kira ada berapa ribu anggota itu? Oh, banyak itu. Banyak ya. Oh, apa? Hitung juga berapa tuh. Oh iya. Jadi banyak sekali di 11. Ya, sekarang ini kan di tempat ini juga kan ini kita lagi membicarakan untuk melakukan LKD, latihan kader dasar untuk zonasi.